Hmm. Wah, nikmatnya Mi, kita duduk di depan jendela gini, nikmatin kota kecil ini gitu. Seneng nggak? Seneng sih. Pemandangannya juga bagus. Padahal di depannya cuma apa? Cuma gedung, bukan gedung sih jatuhnya. Kompleks. Komplek rumah, pohon kelapa. Kenapa? Nggak tahu. Apa yang ada dalam pikiranmu, Abi? Kayak tenang aja. Kayak emang sekali-sekali kita harus kayak gini gitu ya. Iya sih. Healing for hilang. Healing untuk meluruskan pikiran gitu ya. Tapi menurutmu kalau healing itu perlu perhatiin budget gak sih? Kalau menurutmu? Kayak contohnya gini. Wah, kita pengen banget nih, kita udah ngasihin duit misalnya anggaplah 50 juta gitu ya. Terus kita kayak wah, kita healing aja ke Eropa atau kita healing ke Asia gitu. Menurutmu gimana? Ya harus budget lah. Karena Nanti nggak sadar di sana kita udah habis berapa lagi uangnya. Harus dibudget lagi. Minimal tiket sama penginapan. Itu kita udah harus tahu. Terus makan kita di sana. Terus kita mau belanja apa aja. Atau kita nggak belanja tapi jalan-jalan. Nikmati apa ya, tempat wisata mungkin. Tetap harus dibudget lah. Nggak bisa yang kayak kita yolo-yolo gitu. Sebenarnya Ami tuh tipikal orang yang bodo amat sebenarnya. Sejak kerja menghasilkan uang gitu, waktu belum nikah tuh pikirannya ya pokoknya bodo amat lah, yang penting aku bisa rasain yang aku belum pernah rasakan dulu waktu kecil gitu. Tapi makin kesini kayaknya harus butuh budgeting juga sih. kalau aku sih apa ya? Kadang terlalu ketat gitu. Iya, memang kamu ketat banget sih kalau masalah budgeting. Mikirin tapi kayak lebih spesifik lagi. Oh, Abi tuh. Karena aku rasa kayak oke, kita boleh untuk spending money untuk liburan apa segala macam. Tapi jangan sampai setelah kita spending money itu kita kayak buset 30 juta udah keluar. 50 juta udah keluar. Nah, itu kayak aku nyesel banget gitu. Kalau untuk spending segitu, meskipun kita punya pendapatan itu misalnya mampu satu bulan misalnya 100 juta atau 70 juta, which is lebih banyak daripada apa yang kita keluarin ya. Tapi aku rasa kayak bukan saat ini gitu. Karena kita keluarga masih muda, belum punya anak. Nah, kita ngerasa kayak kita punya uang lebih gitu, padahal kita nggak tahu nih kalau misalnya kita udah punya anak. Nah, siapa tahu kita kekurangan uang gitu, atau misalnya uangnya malah ngepas. Jadi aku kayak sistem dendam gitu loh, kayak apa ya? Kita kalau kita mau spending uang 30 juta, kita harus Mikir nabung lagi juga 30 gimana juta. caranya ya, atau gimana caranya kita kembaliin lagi uang 30 juta itu. Iya. Tapi aku juga semakin sadar ya setelah nikah sama kamu tuh nggak usah terlalu strict lah. Kayak uang itu harus ditahan. Iya sih, uang kan dicari untuk dipakai. Iya. Tapi ya tetap dalam dalam batasan yang wajar gitu. Nggak apa-apa sebenarnya. Iya, tapi ya Sekali-sekali. kita kan saling melengkapi ya. Kalau kamu kan orangnya kayak apa beli. Kalau aku kayak ntar aja deh. Abi aku beliin baju ya. Nanti ya masih banyak bajunya. Beliin batik. Sabar, nanti dulu masih ada banyak batiknya. Karena kadang aku tuh nggak butuh banget. Aku tuh cuma butuh kayak misalnya 1 minggu 7 hari. Ya baju paling 7x2 lah, atau 7x3 udah cukup. Enggak, Abi tuh tidak perlu yang murah-murah. Butuhnya yang malu. Enggak juga. Emang nggak belanja yang kecil-kecil, tapi kalau sekalinya belanja, Contoh. Contoh apa ya? Contoh apa misalnya? Ya itu alat-alat di studiomu itu.
Itu kan bukan murah-murah tuh. Memang. Ya. Nah terus menarik nih. Suami-suami itu kan kadang membeli sebuah barang itu kan diam-diam ya. Karena dia takut istrinya kalau tahu bakal berantem. Tidak pintar izin itu. Kalau aku tipikalnya lebih baik minta izin daripada minta maaf. Pertama, alasanku kenapa harus minta izin dulu, aku udah tahu karakter istriku. Istriku tuh orangnya logis dia. Kayak kamu beli ini buat apa? Apa yang akan kamu dapetin kalau kamu beli ini gitu? Barang yang lama masih ada nggak? Atau ini barang baru? Nah, tapi dia nggak langsung izinin. Kamu nggak langsung izinin aku beli gitu kan? Iya, nggak langsung. Udah nanti nabung dulu aja misalnya, atau ya udah boleh tapi nanti kalau ada uangnya. Oke. Nah setelah itu otomatis harusnya kalau itu hanya keinginan dia bakal hilang. Oke. Tau? Tapi nanti next month or 2 bulan lagi aku nanya, Ami aku boleh beli ini nggak? Nggak, kamu nanyanya 2 hari sekali kayaknya. Iya po, Nggak ada yang bilang sebulan 2 bulan baru nanya lagi, nggak ada. Paling lama tuh seminggu tanya lagi. Ya, Abi bisa kah? Karena aku takut uangnya hilang. Karena kamu udah tahu uangnya udah ada, cuma minta ACC aja. Tapi kenapa kamu izinin? Pertanyaannya sekarang kenapa kamu izinin? Karena Bapak memberikan alasan yang masuk akal sih sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar kayak beli-beli aja gitu. Enggak. Karena kan Abi itu kan beli barang memang bukan yang kecil nominalnya. Seringnya sih yang lebih besar nominalnya. Ya, tapi besarnya harus dijelasin dulu nih. Jangan sampai orang ngira aku ini spendingnya 10 juta. Contoh deh yang terbaru, aku beli gitar ya. Iya. Ya, aku beli gitar, budgetnya ya di bawah 5 juta lah ya. Iya. Di bawah 5 juta. Tapi itu aku emang apa ya, rencanain dari lama. Aku udah ngomong sama kamu kan, lama. Sampai ada uangnya. Nah, ada uangnya itu aku makin ngebet tuh. Pengen banget gitar. Ya itu. Dan aku udah ngasih proposal sama kamu, aku udah tunjukin ini pro kontranya kalau aku punya gitar itu nanti kayak gini aku pengen gini gitu. Nah itu alasan pertamanya itu kenapa bisa ACC. Alasan keduanya sih biar betah di rumah aja sih. Betah di rumah ya? Ya. Emang kenapa, apa yang kamu khawatirkan kalau aku di rumah? Bukan mengkhawatirkan dirimu sih Abi. Kayak sebelum punya suami tuh Ami tuh udah punya bayangan kalau besok punya suami tuh yang lebih banyak spending time di rumah daripada di luar gitu. Nah. Jadi dia merasa bahwa dia lebih nyaman di rumah daripada di luar. Ya. Alhamdulillahnya dapatnya Abi. Alhamdulillah. Nah, terus alhamdulillahnya juga Abi tipikal orang yang bisa diam dalam rumah, yang penting bisa menyalurkan hobinya. Sebab dari itulah makanya aku izinin. Jadi ya sudahlah, nggak apa-apa, uangnya ada, keuntungannya juga lebih besar yang aku dapatkan. Jadi ya udah di ACC. Tapi nih, kenapa kamu nggak setuju? Misalnya suatu saat nanti aku rasa aku pengen banget barang ini, terus aku nggak ngizin kamu, tapi aku minta maaf. Aku bilang, Ami maaf ya, aku beli ini karena misalnya lagi diskon dan ada uangnya misalnya. Tergantung sih nominalnya berapa. Kamu tiba-tiba lagi ada diskon nih, berapa? Dari 30 jadi 20. Itu lumayan loh. Dari 30 juta turun ke 20 juta. Itu memang aku aja ngeluarin uang hampir 14 juta aja, kamu 14 juta tuh kamu beli apa aja? Enggak, kamu enggak ngeluarin 14 juta. Pernah waktu ini ke Jogja. Terus kamu kan terheran-heran gitu, 14 juta. Kan spendingnya sama ini toh, tiket toh. Iya benar, tapi kan itu aku bisa nikmati dalam seminggu. Kamu 1 hari langsung 20 juta kan ya? Kamu 14 itu misalnya, kamu 14 juta itu kamu rasa gimana dulu? Aku nanya, feelingmu gimana? Iya, tetap feeling menyesal juga sih. Itu dia bang, maksud gua tuh gitu. Argumenmu itu argumen yang lemah gitu. Tapi jangan gitu lah. Maksudnya apa ya, kalau tiba-tiba
Kalau barang yang kecil-kecil nggak apa-apa sih, tapi kalau barang yang besar tiba-tiba muncul gitu, kayak aku nggak ngomong sih. Enggak lah. Aku juga kaget lah kok tiba-tiba kamu bisa dapat uang 20 juta. Hah, uang 20 juta dari mana? Ya kan? Ya aku kan Kok aku nggak rasain 20 juta itu gitu. Kok udah jadi barang aja itu 20 juta. oke, berarti Kan aku kalau jadi bertanya-tanya juga ini orang dapat uang dari mana? berarti problemnya di sini. Istri tidak ngizinin yang pertama mungkin dia dari segi finansial pun juga nggak menikmati ya. Ya. Atau dia kurang lah, entah kurang uang jajan, entah dia ya dia merasa belum puas lah ya. Yang kedua mungkin ya istri nganggap pengeluaran suami itu terlalu besar dibandingkan kebutuhan rumah tangga. Contoh nih, ada cerita dari temanku. Ini kan udah Desember nih, karena akhir tahun dan liburnya banyak, mereka udah punya hobi baru. Mereka hobinya sekarang mancing. Kadang tuh yang aku takutkan itu tuh, kamu menemukan hobi di luar rumah. Pusing ya. Udah di luar rumah, terus budgetnya banyak lagi. Aku tahu tuh kalau mancing tuh berapa itu. Nah, kita kan ngumpul nih persiapin rencana kita mau mancing di mana gitu ya. Tapi Abi nggak ikut karena aku nggak suka mancing. Kenapa? Punya pengalaman buruk ya? Enggak, selain punya pengalaman buruk, ya dibawa ke laut gitu dan orangnya navigatornya bingung-bingung, jadi aku takut. Terus yang kedua, aku rasa kayak, maksudnya aku nggak suka mancing karena opportunity cost-nya aja. Kayak mancing itu kan dari pagi sampai sore. Sedangkan waktu dari pagi sampai sore itu aku bisa bikin, entah bikin konten, entah belajar, baca buku, apa segala macam. Itu dia. Opportunity, sebenarnya ke opportunity cost-nya aja. Oke, kita kembali ke cerita temanku yang pergi mancing. Nah, terus mereka pamer-pamer tuh, tunjukin mereka punya alat pancing kan. Nah, terus temanku bilang gini, kemarin saya baru beli alat pancing ini 1.400.000. Tuh. 1.400.000. Itu pun kalian tahu kan kalau mancing itu kan 1.400.000 itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah sticknya, yang kedua apa yang namanya putarannya tuh lah. ya rollernya lah ya. Kita juga nggak tahu sih istilahnya. Nah, 1,4 tuh udah 2 paket. Nah, temanku yang satunya itu beli sticknya doang tuh 400.000. Nah, temanku yang tadi 1,4 dia pulang ke rumah nih. Terus istrinya nanya, kamu beli ini berapa? Oh, udah nggak ngomong istrinya? Iya, nggak ngomong, istrinya nanya karena kan dia bawa ini pancingan dong, nggak mungkin dia sembunyi di kantong dong. Itu kan pancingan panjang. Nah, terus dia tanya gini, kamu beli berapa ini? Nah, terus dibilang, ini tadi 250.000. Oh ya udah gitu ya. Padahal asli 1,4. Dan pinternya temanku di nota pancingnya itu 250.000. Guys, gila. Nggak, sebagai istri-istri yang keren juga ya. Cukup nanya satu kali itu aman sih. Tapi kalau istri-istri yang kayak nggak mungkin deh. Dia pasti bakal cari tahu. Terus Abi bilang gini, ya kita laki-laki tuh emang kayaknya hobinya mahal-mahal ya. Ya bersyukur kita masih punya hobi gitu. Ya. Karena pelihara perempuan juga itu kan ya bisa dibilang bukan hobi juga sih, tapi mahal. Kenapa jadi pelihara perempuan larinya ke situ? Maksudnya kan cowok-cowok yang gak semua sih, maksudnya yang suka jajan apa segala macam, mungkin sebenarnya spending uang juga banyak gitu ya. Ya aku pikirnya laki-laki tuh memang harus punya mainan gitu, harus punya hobi. Nah, itu dia makanya apa ya, kalau di Ami punya pikiran tuh kalau misalnya kita punya suami itu punya hobi dan hobinya itu istilahnya juga menguntungkan buat kita, ya kita dukung aja sih sebenarnya. Iya. Dan jangan takut kalau misalnya nanti kalau misalnya dia sama hobinya dia sampai lupa waktu atau apa, ya itu kembali ke komunikasi juga sih. Kembali ke komunikasi, maksudnya kita kan nggak mungkin 24 hour itu dia terus sama kita kan, ya enggak juga toh, maksudnya dia pasti juga butuh waktu untuk dirinya sendiri gitu. Nah selama itu untuk apa ya,
itulah yang Ami bilang tadi, kalau misal dia happy, dia tahu kalau istrinya ngasih dia waktu untuk me time, kayaknya pemikiranku ya kayaknya pasti dia juga akan lebih sayang istrinya sih. Yang penting hobinya yang positif tau. Positif, kemudian diberi kepercayaan ya. Kayak kamu mau pergi kemana, mau pulang jam berapa, terus kalau misalnya dia telat, nggak langsung kayak kenapa sih tadi udah bilang jam 9 pulang, kenapa harus telat gitu. Paling tanya kenapa bisa telat apa segala macam. Terus cowok-cowok juga sebaiknya ngertiin istri juga, karena istri kan ibaratnya udah di rumah, beres-beres rumah, ngurusin anak gitu kan. Lebih baik spending time with family gitu kan. Kayak ya istri juga butuh refreshing gak sih? Butuh diajak kemana gitu kan, tanpa anak misalnya, atau berdua aja. Mungkin itu sih ya. Di balancing lah. Nah, cara balance-nya itu kayaknya masing-masing keluarga punya settingan yang beda-beda gitu. Ya kalau misalnya apa ya, kitanya kayak Ami gini, nggak mau cari yang hobinya di luar gitu. Hobinya harus ketemu orang atau harus di luar. Iya. Ya berarti cari pasangannya ya jangan yang istilahnya yang sering keluar atau sering nongkrong gitu. Kalau memang mau orang yang tipikalnya dia bisa tenang di rumah, ya carinya yang tenang di rumah. Gak mungkin kayak kamu kenal sama cowok terus dia senang banget nongkrong atau dia senang banget ketemu teman-temannya, terus berharap nanti menikah terus dia di rumah aja gitu, kayak nggak bisa deh. Tapi aku bantah sih cowok-cowok yang punya mindset kayak gitu, kayak saya dari menikah udah nongkrong, pas nikah kamu nggak boleh larang aku nongkrong gitu. Ya orang menikah itu kebiasaan lama yang ibaratnya nggak ada faedahnya lah. Kalau kamu nongkrong cuma ya Tuhan, cuma makan ngopi, di rumah lebih berkah bro. Uangnya juga bisa dipakai jajan sama istri gitu kan. Nongkrong boleh, tapi kayak nyamain nongkrong pas saat lajang itu kayaknya kamu belum siap untuk nikah gitu ya. Kuncinya sih ke komunikasi. Betul, komunikasi. Kalau komunikasinya bagus di rumah, pasti dia akan lebih sering di rumah. Iya, lagi-lagi tentang komunikasi sih. Pengen beli barang komunikasi, beli barang duluan, minta maaf itu juga bentuk komunikasi gitu ya. Tapi kalau kamu pun beli barang dan kamu misalnya apa ya, kayak kamu minta maaf itu, aku memang tergantung dari barangnya sih. Misalnya kamu beli sesuatu yang useful gitu ya. Contohnya, kira-kira apa? Contoh misalnya kamu pengen beli sesuatu tab, yang kamu nggak mau aku beli tanpa komunikasi dulu. Karena aku udah kenal kamu, kamu orangnya nggak kayak gitu. Jadi aku sulit untuk memberi contoh. Tapi mungkin ya misalnya kamu beli pad atau beli tab baru misalnya, dan kamu kamu malah minta maaf, nggak minta izin. Aku anggap is okay, karena aku pikir itu memang barang tersier dan belum kamu butuh, tapi ketika kamu punya, aku yakin bisa nunjangin produktivitas misalnya. Wah, positif sekali suamiku. Atau misalnya kamu beli sepatu lari nih misalnya, tapi sabar dulu. Kalau misalnya kamu beli sepatu lari, misalnya harganya ya standar lah ya harga, ya konsisten dulu. Aku lihat nih, wah istriku rajin ya. Terus tiba-tiba mungkin ikut acara running apa segala macam. Nah ketika kamu misalnya udah enjoy banget lari, sepatu 2 juta pun aku izinin. Iya. Tapi ya itu, kamu harus tunjukin konsistensi dulu. Berarti itu juga sama yang ada dalam pikiranmu, dalam pikiranku. Ketika kamu beli barang mahal, Ya, jadi apa yang kamu bisa beli sama aku? Jadi misalnya gini, 3 juta nih misalnya, aku beli barang 3 juta, alat musik 3 juta. Nah ketika aku udah jago banget, aku juga tiba-tiba nanti aku akan proposal baru, gitar 10 juta gitu. Nggak ada lah. Kenapa nggak ada? Kamu bikin lagu dulu buat aku, nyanyi dulu buat aku, konser dulu buat aku. Tapi memang itu sih harus ada benchmarknya ya, kayak kita hobinya itu bisa nyenengin hati kita nih, terutama bapak-bapak misalnya. Ya tadi aku potong. Kayak betul kan, bapak-bapak itu memang
butuh hobinya didukung kan? Betul. Kenapa? Karena pertama hobi itu laki-laki itu kan memiliki beban ya. Oh ya. Yang bisa kalian mengerti lah ya. Bebannya. Oke. Laki-laki itu tidak berbicara. Wah. Laki-laki itu tidak berbicara, tapi dia melakukan sesuatu. Contohnya aja gitu. Hobinya didukung aja, misalnya dia pergi mancing kita izinin, atau dia pergi nongkrong sama teman-temannya kita izinin. Itu sudah sangat berarti buat suami gitu. Karena pertama ya setiap manusia punya me time sendiri gitu kan, dan juga itu bisa membantu dia untuk menjaga kesehatan mentalnya gitu. Karena udah terbebani dengan mungkin omelan di rumah, ngurusin anak, sama seperti istri lah. Tapi ketika mungkin hobinya itu dilarang gitu ya, dia jadinya sumpek di rumah, gitu kan. Dia sumpek, bosen. Bosen itu bukan berarti kayak, aduh aku bosen sama kamu, enggak. Dia kayak bosen sama rutinitasnya gitu loh, kayak butuh refreshing aja. Nah ketika cowok-cowok ini udah refreshing, harapannya adalah ketika kamu udah punya hobi itu menyenangkan dirimu, nah rasa senang itu bisa kamu berikan ke keluarga gitu. Tetap jadi suami yang baik, suami yang emosionalnya stabil gitu loh. Tapi kalau hobinya jajan, hobinya judi online, itu sebenarnya nggak cari ketenangan itu sebenarnya. Nyari perkara baru. Jadi ya yang positif lah, hobinya yang positif. Meskipun aku pun heran kenapa ya cowok-cowok itu punya hobi dan hobinya tuh pasti mahal. Jangankan barang yang besar, barang yang kecil kayak Lego, kayak Hot Wheels, kayak robot Gundam, kemudian mobil RC, itu harganya bisa 2 jutaan. Buset. Ih, apa ini, hobi apa ini? Aku pun yang maksudnya hobiku bisa dibilang juga pricey gitu ya. Pricey. Lihat kayak gitu juga. Tapi ada gitu. Kayak kartu Pokemon itu harganya 1.400.000 satu kartu. Buset, ada yang beli kayak ini. Iya, kolektor-kolektor yang kayak gitu kan. Itu yang menjadi misteri sampai sekarang. Ada nggak ya hobi cowok itu murah gitu ya? Apa gitu? Kalau kita mau nanam juga, bibitnya beli, tanahnya beli, tanah nggak beli lah ya, pupuknya beli gitu. Emang hobi itu butuh duit sih gitu. Apalagi kalau hobinya itu dibayar, wah enak banget tuh. Jadi itu sih kalau